aku ucapkan teman-teman selamat datang di Brand Academy Online by Ruang Guru. Jadi mungkin ketemu lagi nih teman-teman di sini bareng aku gitu ya. Atau semoga teman-teman nggak bosan ya. Nah jadi mungkin teman-teman juga udah tahu informasi terbaru terkait per UTBK-an. Bukan UTBK ya, bukan UTBK lagi bahkan. Namanya per SNBT kalau nggak aku salah tulis. Jadi seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, jadi per SNBT-an sekarang bukan per UTBK-an. Jadi namanya udah diganti, teman-teman. Nah, jadi untuk jenis-jenis atau tes-tes yang ada di SNBT 2023, teman-teman. Nah, ini sambil aku coba ingatkan kembali ke teman-teman. Jadi ada 4 ya, teman-teman, berdasarkan pemaparan Pak Menteri gitu ya, Pak Nadiem gitu ya, Pak Menteri kita, Pak Menteri Pendidikan gitu ya, Pak Nadiem. Waktu itu ada 4 tes yang akan diujikan di SNBT 2023. Yang pertama tes potensi kognitif, ada penalaran matematika, ada literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Nah, jadi pertanyaannya lalu apa hubungannya nih teman-teman dengan topik kita pada hari ini yaitu matematika skolastik. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya nggak ada ya, nggak masuk nih sebenarnya nih matematika skolastik di keempat tes ini nggak masuk. Nah, jadi apa itu sebenarnya matematika skolastik teman-teman? Dan ngaruhnya gimana sih ke tes-tes yang lain teman-teman atau di sini? Jadi kenapa gitu ya? Jadi kenapa sih sebenarnya harus kita belajar matematika skolastik ini, teman-teman? Nah, oke. Nah, kalau teman-teman masih ingat gitu ya, untuk tes-tes skolastik yang ada gitu ya, atau tes di SNBT 2023 gitu ya, salah satunya ada penalaran matematika. Nah, penalaran matematika ini sebenarnya kan bukan matematika yang murni, tapi dia lebih kontekstual, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga sudah mengikuti kelasnya gitu ya, baik itu di kelas hari Senin, Selasa gitu ya. Mungkin teman-teman udah ada sedikit gambaran. Nah, bagaimana penalaran matematika. Nah, jadi kenapa harus belajar matematika, teman-teman? Jadi untuk Brand Academy sendiri gitu ya, teman-teman, di Brand Academy sendiri, teman-teman menyediakan kelas matematika skolastik ini karena 3 hal, teman-teman. Nah, karena yang pertama itu ini adalah kita membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal penalaran matematika. Nah, jadi di mana gitu ya untuk soal-soal penalaran matematika ini kan kita sebenarnya perlu yang namanya basic dari matematikanya itu sendiri. Nah, walaupun sebenarnya dari segi soalnya lebih ke kontekstual, nanti ngelihat grafik, dibandingin atau mungkin penjumlahan, peningkatan gitu ya. Dan beragam banget nih soalnya. Jadi di sini matematika skolastik membantu teman-teman semua gitu ya untuk dapat basic awalnya nih atau dapat pemahaman awalnya untuk mengerjakan penalaran matematika itu sendiri. Nah, ya benar ya, hidrogen. Jadi ini matematika skolastik itu adalah dasar atau pondasi teman-teman untuk bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Nah, baik itu penalaran matematika. Oke, next yang kedua, ini juga mungkin terpakai juga gitu ya di ilmu-ilmu yang lainnya nih, teman-teman. Nah, baik itu nanti di saintek ataupun di sosum. Nah, mungkin kalau di saintek ya selalu ada matematikanya kalau di saintek. Nah, kalau di sosum mungkin bisa kepake di ekonomi, bisa juga kadang beberapa ada di sosiologi, kadang beberapa juga ada di geografi. Itu sebenarnya menjadi penunjang juga buat ke ilmu-ilmu yang lainnya seperti itu. Nah, dan yang terakhir, teman-teman, di sini tentu gitu ya, ini juga menjadi basic kita atau dasar kita buat teman-teman mungkin yang nantinya akan melanjutkan ke misalkan gitu ya, semoga aja sih di SNBT teman-teman dapat semua nih supaya nggak lanjut di seleksi mandirinya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ternyata belum rezekinya gitu ya di SNBT, mungkin teman-teman punya pondasi dasar
untuk teman-teman juga mengerjakan soal-soal dari seleksi mandiri atau seleksi ujian mandiri. Oke, jadi semoga teman-teman mendapatkan SNBT ya. Jadi biar enggak ikutan si seleksi mandiri ini. Oke, amin Nanda. Oke, Lydia, Hidrogen, Gina, dan Regi. Oke, nah jadi kalau misalkan kita udah tahu nih pentingnya itu seperti ini. Lalu sebenarnya nanti untuk matematika skolastik itu belajarnya kita belajar apa gitu ya. Nah, ya jadi kita bukan UTBK lagi ya, sekarang namanya SNBT. Nah, jadi matematika skolastik ini belajarnya sih sebenarnya belajar apa ya, teman-teman? Nah, jadi di sini teman-teman Brand Academy Online gitu ya, atau Brand Academy memfokuskan kepada 4 topik yang dipelajari di matematika skolastik, teman-teman. Nah, topiknya itu apa aja? Topiknya ada 4 ini, teman-teman. Pertama ada bilangan dan aljabar, dan yang kedua ada geometri, yang ketiga ada peluang dan statistik, dan yang terakhir ada fungsi. Nah, mungkin gitu ya di beberapa topik atau 1 atau 2 topik yang mungkin akan bersinggungan. Nah, kayak misalkan aljabar dengan fungsi itu juga bisa bersinggungan, atau mungkin geometri dengan aljabar itu juga bisa bersinggungan. Nah, ini jadi keempat topik besar kita, teman-teman, untuk matematika skolastik ini. Nah, nanti kira-kira pertanyaannya kira-kira bagaimana ya gambaran setiap soal-soalnya. Nah, jadi ini teman-teman, nah ini sebenarnya nanti teman-teman akan melihat soal-soalnya itu sebenarnya soal-soal basic, teman-teman, atau soal-soal yang sebenarnya dasar banget. Nah, jadi kayaknya sih teman-teman juga udah pada bisa nih. Nah, tapi gimana? Kira-kira teman-teman siap nggak untuk lihat nih? Kira-kira soal-soalnya tuh kayak gimana sih untuk matematika skolastik ini? Boleh dong aku coba teman-teman untuk ketikan U-nya nih. Nah, kira-kira gimana ya untuk matematika skolastik ini? Oke, siap, ready. Nanda, hidrogen. Oke, baik, Gina juga. Nah, di sini teman-teman, nah ini nanti sambil kita ada pollingnya juga ya, teman-teman, sambil kita latihan aja sedikit-dikit. Nah, di mana di sini kita akan mulai dengan matematika skolastik dengan topik bilangan dan aljabar. Nah, di mana di sini teman-teman aku punya soalnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya soalnya basic banget ya, teman-teman. Aku punya A sama dengan min 5. Nah, yang ditanyakan adalah A plus 8 dikali A min 2. Sambil aku tulisin dulu, berarti gimana nih teman-teman? Nah, ada yang mau bantu aku teman-teman? A-nya sama dengan min 5. Jadi kita ingin mencari nilai dari di sini aku punya A ditambah 8 dikali dengan di sini aku punya A dikurang dengan 2. Nah, oke. Jadi tinggal kita substitusiin aja ya. Benar teman-teman. Jadi A-nya sama dengan min 5. Teman-teman bisa langsung substitusiin aja. Nah, berarti ini min 5 ditambah 8 dikali dengan di sini kita punya min 5 dikurang 2. Nah, palingan hati-hati aja kalau udah ada penjumlahan atau pengurangan bilangan negatif nih. Oke, terima kasih hidrogen nih. Oke, mantap. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. Ini kayak misalkan min 5 dikurang 2, ini tuh hasilnya adalah min 7, teman-teman. Nah, oh ini aku kasih warna hitam aja. Nah, jadi ini min 7 dan ini berarti dikurungin deh. Nah, dikali dengan min 5 tambah 8 berarti 3. Berarti 3 dikali min 7 kita bisa dapatkan hasilnya sama dengan min 21. Seperti itu. Nah, oke, basic kan ya teman-teman, dasar aja. Jadi teman-teman bisa langsung sebenarnya substitusiin aja nilainya. Seperti itu. Nah, oke ya benar ya kata hidrogen, kalau basicnya kita masih kurang teman-teman gitu ya, ya kita mungkin nanti bisa latihan lagi, bisa sambil baca-baca lagi teman-teman, atau boleh lihat teman-teman di ruang belajarnya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, oke. Untuk soal geometri ini tuh benar-benar konsep teman-teman. Nah, soalnya itu benar-benar konsep. Jadi mungkin akan terlihat sulit ketika teman-teman
belum mengetahui konsepnya. Nah, jadi gimana nih? Aku tanya dulu nih, kira-kira udah siap belum nih untuk soal matematika skolastik untuk tipe yang atau topik geometri ini, teman-teman? Nah, oke. Siap ya, teman-teman? Nah, oke. Oh, geometri basicnya aja sulit. Oke. Nah, tenang teman-teman. Yuk, coba ya kita lihat soalnya teman-teman di kuis yang pertama untuk geometri ini. Teman-teman, aku punya soalnya sebagai berikut. Nah, ini soalnya kalau teman-teman belum tahu basicnya, mungkin akan terlihat sulit. Tapi sebenarnya kalau udah tahu, wah ini kayaknya enak banget nih. Nah, di sini aku punya segitiga X, Y, Z, teman-teman. Di mana diketahui bahwa ini aku highlight D. Bentar, teman-teman. Aku highlight dulu informasinya bahwa panjang XY itu sama dengan panjang YZ, teman-teman. Oh, berarti ini sebenarnya sama nih panjangnya. XY dan YZ ini sama. Nah, jika sudut Y 50 derajat, maka besar Z ini sama dengan berapa? Oke, aku tanya dulu ke teman-teman semua. Nah, ini tuh segitiganya berarti segitiga apa ya, teman-teman? Apakah segitiga sembarang, atau segitiga siku-siku, atau segitiga sama sisi, atau sebenarnya segitiga sama kaki? Nah, oke, Hasbi. Oke, hidrogen. Nah, benar teman-teman. Di sini adalah segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki, dia punya ketentuannya itu selain kakinya yang sama, kira-kira apa lagi teman-teman? Ada yang tahu? Nah, ini sebelum aku luncurin ya pollingnya, sambil kita ingat-ingat lagi nih teman-teman. Nah, selain kaki-kakinya yang sama, nih si XY dengan YZ ini sama panjangnya, berarti apa lagi teman-teman? Nah, sudutnya, sudut yang mana nih teman-teman? Berarti kalau bicara sudut, berarti sudut yang mana? Nah, sudut kakinya, benar nih tadi nih, hidrogen ya. Jadi, teman-teman, ini sudutnya akan sama, teman-teman. Nah, jadi misalkan di sini sudutnya adalah A, berarti ini juga harus sama, sama-sama dengan A. Nah, oke. Baru dari sini, nah teman-teman, ingat lagi, kalau sudut segitiga, teman-teman, nah ini aku tulisin dulu sudut dari segitiga XYZ, nah itu total sudutnya sama dengan berapa sih, teman-teman? Nah, oke. Ini boleh ya, teman-teman, aku sambil bantu juga karena ini kelasnya campuran antara Saintek dan Sosum supaya teman-teman di sini sama-sama mengerti ya, atau sama-sama ingat lagi nih basic di geometrinya. Nah, oke, Hasbi, benar, Danu. Jadi total sudut di segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti nanti teman-teman, oh berarti nanti sudut Y ditambah dengan sudut Z, ditambah dengan sudut X, ini harus sama dengan 180 derajat. Nah, oke, gimana nih teman-teman? Aku belum lihat hasilnya. Oke. Ya, boleh ya sambil kita tunggu, berarti sudut Y ini 50. Pen aku kemana nih? Nah, ini 50 derajat. Oke. Nah, ini untuk sudut Z sama sudut X ternyata sama, teman-teman. Boleh, teman-teman. Oh, ini A. Ini juga sama, ini A. Nah, oke. Wah, hidrogen. Terima kasih nih. Oke. Tadi hasilnya belum ya, teman-teman? Belum muncul ya? Oke, baik. Kita tunggu ya, teman-teman. Nah, berarti ini nanti sama dengan berapa? Oh, sama dengan 180. Nah, dari sini berarti kita punya, benar ya, hidrogen berarti 2A sama dengan 130. Nah, 2A sama dengan 130. Dari sini berarti kalau kita mau cari sudut Z aja kan kita cukup mencari sudut A-nya aja atau nilai A-nya ini berapa. Ya udah, berarti kita bisa dapetin A-nya 130 dibagi 2 berarti sama dengan 65 derajat. Seperti itu. Oke. Benar ya? Oke, hidrogen Lydia juga mantap, teman-teman. Nah, berikutnya kita lanjut lagi. Nah, kali ini kita ke topik statistika dan peluang. Nah, aku di sini mungkin ambil beberapa soal terkait statistika dan ada satu soal juga terkait peluangnya nih, teman-teman.
Breaknya menguras otak. Oke, baik teman-teman. Nah, ini kalau statistika juga sama sebenarnya basic teman-teman. Nah, ini aku langsung aja deh tampilin soalnya ke teman-teman. Aku punya soalnya seperti ini teman-teman. Nah, boleh teman-teman lihat dulu. Ini aku punya rata-rata dari, nah ini aku punya ada 3x plus 1, ada 2x min 4, ada 5x plus 7, dan ada 2x. Nah, ini rata-ratanya sama dengan berapa? Oke, kalau teman-teman masih ingat, rata-rata itu yang kayak gimana ya, teman-teman? Rata-rata, atau aku tulisnya jangan X bar deh ya, boleh ya, X bar rata-rata. Nah, rata-rata. Boleh ya sebelum aku luncurin, biar teman-teman masih ingat nih. Rata-rata itu gimana sih, teman-teman? Nah, benar ya teman-teman. Jumlah data atau total datanya kita bagi dengan banyaknya data, teman-teman. Nah, oke, banyak data. Oke, silakan teman-teman. Berarti ini ya. Nah, banyaknya anggota atau data juga boleh. Nah, ini silakan teman-teman jumlahkan, nanti dibagi dengan banyaknya data kira-kira berapa. Nah, ini ada aljabarnya sedikit aja, teman-teman. Oke, itu aja. Aku kasih waktu 90 detik. Silakan teman-teman jawab di polling untuk kuis yang pertama untuk peluang dan statistika. Silakan teman-teman. Oke, yuk kita coba lihat teman-teman akurasinya berapa persen. Nah, ini udah dibantu Najwa nih. Jumlahin aja semuanya kata Najwa. Nanti kita bagi dengan banyaknya data. Waduh, kenapa nih 53%? Wah, kenapa nih? Di aljabarnya atau sebenarnya di hitungannya nih teman-teman. Nah, oke. Nah, ini masih basic juga ya, teman-teman. Nah, hati-hati teman-teman. Nah, ini kita jumlahin aja semuanya dulu, teman-teman. Nah, kita jumlahin berarti di sini aku punya, nah ini aku selang-seling deh. 3x plus 1. Ini aku jumlahkan dengan 2x min 4. Aku jumlahkan dengan 5x plus 7. Aku jumlahkan dengan 2x. Nah, ini nanti dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data berarti berapa nih teman-teman dari soal ini nih? Nah, oke, ini dibantu sama hidrogen ya, teman-teman. Jadi banyaknya data ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi banyaknya data sebanyak 4. Nah, teman-teman langsung aja bisa jumlahkan. Berarti berapa nih? Nah, 3x tambah 2x, 5 tambah 5x, 10 tambah 2x berarti 12x. Teman-teman bisa dapetin di sini 12x. Nah, berikutnya 1 dikurang 4 min 3 tambah 7. Berarti kita bisa dapat plus 4. Nah, benar ya teman-teman, 12x ditambah 4 kita bagi dengan 4. Nah, oke. Udah, ini teman-teman. Nah, ini kalau
kayak gini. Nah, pembagiannya boleh teman-teman, kalau misalkan yang masih bingung, boleh teman-teman faktorin aja. Kira-kira 12 sama 4 ini bisa kita bagi 4 nggak ya? Oh, ternyata bisa. Misalkan di sini berarti 4 dikali dengan, berarti 12 dibagi 4, 3x. Nah, nanti ditambah dengan 1. Nah, ini nanti dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 jadi 1, kita fokuskan aja langsung. X barnya gitu ya, atau rata-ratanya nanti sama dengan 3x plus 1. Seperti itu. Topik kita yang terakhir yaitu terkait dengan fungsi nih teman-teman. Nah, oke. Oke. Nah, untuk fungsi ini, nah ini aku punya satu soal yang cukup menarik nih teman-teman. Nah, boleh teman-teman lihat dulu soalnya. Aku punya sebagai berikut nih teman-teman. Nah, aku punya tabel di mana di sini ada tabel untuk nilai X dan untuk fungsinya, yaitu fungsi fx, teman-teman. Nah, di mana dia bilang di sini fx-nya itu adalah persamaan garis lurus. Nah, yang ditanyakan nilai n-nya atau berarti F5. Nah, F5 ini berarti sama dengan berapa? Nah, oke. Ini sebelum aku kasih spoiler dulu ke teman-teman, tapi aku pengen tanya dulu. Teman-teman dari tabel ini melihat sesuatu nggak? Atau kebayang sesuatu nggak nih? Nah, coba. Nah, gimana nih teman-teman nih? Dari X, nilai X-nya ini, nilai fx-nya seperti ini nih teman-teman. Melihat sesuatu nggak? Oh, rumus. Gimana nih hidrogen? Bikin fx-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman membuat fx-nya, sebenarnya teman-teman udah tahu. Kalau persamaan garis lurus, berarti teman-teman misalkan di sini fx, berarti sama dengan apa sih? Kalau persamaan garis lurus ya, berarti x-nya itu pangkat berapa? Pangkat tertingginya berapa sih teman-teman? Nah, coba. Kalau persamaan garis lurus. Nah, benar ya hidrogen. Jadi, di sini kita bisa dapetin bahwa AX ditambah dengan B, teman-teman. Nah, ini aku kasih warna hijau. Nah, tapi teman-teman, aku akan memperlihatkan ini tanpa kita harus mengerjakannya dari rumus, teman-teman. Nah, jadi aku akan ngebawa ini, menyelesaikan soal ini tanpa melihat dari rumusnya. Kalau kita tahu nih, kalau mungkin teman-teman udah tahu, kalau misalkan persamaan garis lurus ya udah AX plus B, berarti kita harus cari nilai A-nya, berikutnya kita nyari nilai B-nya, baru nyari nilai F5-nya, atau ketika X sama dengan 5, Fx-nya sama dengan berapa? Kan gitu kan harusnya. Nah, tapi coba deh teman-teman amati. Teman-teman amati ya. Aku punya X. Nah, X dari -3 ke -2. Berarti dia ini lompat berapa teman-teman? Lompat -1, benar. Nah, sekarang teman-teman lihat. 9 ke ini lompat 1, maksudnya kok lompat -1. Nah, lompat 1 ya, teman-teman, benar. Nah, ini 9 ke 7, dia lompat berapa, teman-teman? Nah, lompat -2, benar. Oke, berarti ini -2. Oke. Next, berarti berikutnya -2 ke 1. -2 ke 1, dia lompat berapa nih, teman-teman? Atau bertambah berapa? Nah, oke. -2 ke 1 ya, -2 ke 1 itu berarti bertambah 3, benar teman-teman. Nah, kalau kita lihat berarti kalau 7 ke 1 berarti ini gimana nih teman-teman? Nah, oke. Nah, benar teman-teman, ini berkurang 6. Kira-kira ada hubungan nggak ya teman-teman? 1, ini -2. Kalau dia bertambah 3, dia berkurang -6. Nah, ini juga sama ternyata teman-teman. Dia bertambah 1. Nah, ini berarti dia berkurang -2 juga ya. Sama teman-teman. 1 tambah -2 jadi -1. Nah, berikutnya berarti ini nanti bertambah berapa? Oh, ini berarti nanti dapat nilai N-nya. Nah, oke.
Oke, wah ini udah dibantu sama hidrogen. Oh, berarti X dikali min 3. Nah, min 3 atau gimana nih? Ayo coba. Eh masih kurang tepat hidrogen. Nah, ayo coba. Berarti dia kalau misalkan di X-nya bertambah, nah misalkan bertambah berapa? Nah, ayo hati-hati teman-teman. Nah, ini kalau tambah 1 itu min 2. Kalau bertambah 3 itu min 6. Nah, oh tapi kayaknya di sini udah bisa langsung dapat sih jawabannya karena sama. Nah, benar, ini berpola, teman-teman, berpola. Nah, jadi benar ya teman-teman, ini bertambah 3. Wah, kayaknya harusnya sama. Kalau ini tambah 3, berarti ini juga harusnya berkurang 6. Nah, oke, bentar. Nah, ini harus berkurang 6 juga. Benar ya, teman-teman? Nah, jadi 6 min 1 dikurang 6. Jadi min 1 dikurang 6 berarti langsung aja bisa dapat N-nya. Ini kan N-nya berarti sama dengan min 7. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, jadi sambil kita review lagi teman-teman. Jadi apa aja nih teman-teman tes-tes yang ada di tes skolastik SMBT 2023? Nah, oke, gimana nih teman-teman? Kita tadi masih ingat tes-tes apa aja yang ada di SMBT teman-teman? Nah, benar. Daun, potensi kognitif. Itu yang pertama. Nah, selain itu teman-teman ada literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, benar teman-teman. Ada literasi bahasa Indonesia dan juga ada penalaran matematika. Nah, jadi keempat ini yang akan diujikan atau ada tes di SMBT 2023 yang teman-teman akan jalani. Nah, oke. Next, pertanyaan berikutnya. Jadi apa hubungannya dengan kita belajar matematika skolastik nih teman-teman? Nah ini kok bekajar. Nah ini belajar ya teman-teman. Nah apa hubungannya dengan kita belajar matematika skolastik nih teman-teman? Karena tesnya nggak ada kok matematika skolastik teman-teman. Nah, benar ya, hidrogen. Karena ini sebenarnya basic kita, teman-teman, untuk membantu bagaimana menyelesaikan soal-soal penalaran matematika atau sebenarnya juga bisa ke potensi kognitif. Nah, apalagi yang ketemu pola-pola. Nah, sebenarnya basicnya adalah di matematika skolastik ini. Nah, dan juga kita akan gunakan ini teman-teman ke ilmu-ilmu yang lain, baik itu di rumpun saintek ataupun di rumpun sosum seperti itu. Nah, dan yang terakhir juga tentunya ini adalah bekal kita. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti gitu ya mengikuti seleksi mandiri atau sebenarnya persiapan teman-teman misalkan ya kalau di kuliah juga mungkin apapun kuliahnya gitu ya harusnya ada minimal basic matematikanya. Walaupun dia hukum gitu ya. Hukum tuh pasti nanti ada lah. Mungkin di beberapa mata kuliah yang mungkin memerlukan basic matematika seperti itu. Apalagi logika matematika di hukum itu kan sebenarnya dipakai banget. Itu aja teman-teman. Terima kasih juga buat semuanya nih yang udah berpartisipasi aktif juga di kelas aku hari ini. Terima kasih buat hidrogen. Tadi ada Isra, ada Grace, ada Gina. Ada Hansa juga dan teman-teman yang lain Francium, Esa gitu ya. Ada siapa lagi yang pengen aku sebutin? Ada Sofiatun dan teman-teman yang lain tentunya yang mungkin aku tidak sebutkan. Oh ya, Najwa juga, Nabila. Itu aja. Semoga teman-teman nggak bosan ketemu aku terus di kelas UTBK gitu ya. Dan teman-teman tetap semangat mengejar impian atau perguruan tinggi yang teman-teman impikan. Aku dan Dion undur diri, teman-teman. Sampai jumpa lagi di kelas kita berikutnya. Dadah, teman-teman.